Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi kami, yakni perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dan isu-isu terkait. Di sini saya Leliana Dewi Oktavia akan mempresentasikan materi yang pengertian masa pemerintahan Orde Baru. Seperti yang kita ketahui, Orde Baru bisa didefinisikan sebagai sebuah rezim politik yang berkuasa di Indonesia semenjak tahun 1966 sampai 1998. Orde Baru juga diistilahkan sebagai sesuatu yang diciptakan oleh Orde itu sendiri sebagai tanda kelahiran corak politik yang baru dan dipisahkan oleh transisi tegas atau Orde sebelumnya, yakni Orde Demokrasi Terpimpin yang disebut sebagai Orde Lama. Orde Baru ini bukan terminologi yang bersifat post factum, tetapi melahirkan sebuah terminologi post factum atas Orde Demokrasi Terpimpin. Kemudian, Orde Baru hadir dengan semangat koreksi total atas penyimpangan yang dilakukan Orde Lama, yakni Soekarno. Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat, meski hal ini dibarengi dengan praktek korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan yang miskin juga semakin melebar. Presiden Soeharto memulai Orde Baru dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Kemudian, yang selanjutnya latar belakang lahirnya masa pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan pada masa Orde Baru ini dimulai sejak tahun 1966 sampai tahun 1998. Dengan adanya surat perintah 11 Maret yang kemudian disalahartikan sebagai surat pemindahan kekuasaan. Pada tanggal 27 Maret 1968, Soeharto diangkat sebagai presiden. Hal ini berdasarkan ketetapan MPRS nomor XLIF atau MPRS 1968 sampai hasil pemilu ditetapkan pada tanggal 10 Maret 1983. Beliau mendapat penghargaan sebagai Bapak Pembangunan Nasional. Nah, lahirnya masa Orde Baru juga dilatar belakangi oleh beberapa hal. Di antaranya yang pertama, terjadinya peristiwa G30 SPKI, yakni gerakan yang mengakibatkan kondisi stabilitas Indonesia menjadi kacau. Untuk mengatasi kekacauan tersebut, Presiden Soekarno kemudian mengeluarkan Super Semar atau surat perintah pada tanggal 11 Maret yang diserahkan kepada Soeharto. Penyerahan surat tersebut membuat integrasi Soeharto semakin kuat dan pada perkembangan selanjutnya ia menjadi presiden menggantikan Soekarno. Kemudian yang kedua, kondisi ekonomi Indonesia semakin memburuk. Lesunya bidang ekonomi itu ditandai dengan yang pertama inflasi tinggi, kedua persaingan komoditas ekspor kopi dan karet dengan negara lain, yang ketiga tingkat investasi rendah, yang keempat pendapatan rata-rata masyarakat atau penduduk rendah, yang kelima kurangnya tenaga ahli bidang industri, dan yang terakhir PDB atau produk domestik bruto yang sangat rendah. Kemudian yang ketiga itu juga dilatar belakangi oleh pembentukan Front Pancasila. Semakin parahnya kondisi ekonomi dan politik Indonesia pasca peristiwa G30 SPKI mengakibatkan mulai bermunculan aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa yang tergabung dalam Front Pancasila. Kemudian yang keempat itu kemarahan rakyat terhadap gerakan G30 SPKI. Tuntutan rakyat ini kemudian tertuang dalam Tritura atau 3 tuntutan rakyat yang isinya yaitu pembubaran organisasi PKI atau Partai Komunis Indonesia. Yang kedua, penurunan harga barang yang diperjualbelikan setiap hari. Yang ketiga, pembersihan kabinet Dwikora dari antek-antek PKI. Selanjutnya, yang kelima itu merosotnya wibawa Soekarno, kemudian keputusan tetap MPRS pada tahun 1967.
Wibawa dan kekuasaan Presiden Soekarno semakin melemah disebabkan karena kecurigaan pihak TNI AD dan rakyat atas peristiwa G30 SPKI, yakni Soekarno tidak mau membubarkan PKI. Ia beranggapan PKI tidak bersalah, tapi pemimpinnya yang salah. Kemudian materi yang ketiga, kehidupan politik pada masa Orde Baru. Kemunculan Orde Baru yang awalnya memberikan harapan dari sistem yang otoriter pada masa demokrasi terpimpin ke sistem demokrasi yang sesungguhnya. Namun ternyata pergantian itu tidak banyak memberikan perubahan substansial dalam kehidupan politik. Kekuasaan lembaga kepresidenan tetap menjadi pusat dari seluruh proses politik yang berjalan di Indonesia. Bahkan menjadi bertambah kuat dan besar karena langsung ditopang kekuatan militer dengan fungsinya menjaga kestabilan politik serta teknokrat dan birokrat sebagai pelaksana pembangunan ekonomi dan administrasi pemerintahan. Sistem politik Orde Baru terdiri atas 3 jajaran utama, yakni presiden, angkatan bersenjata, dan birokrasi. Kekuasaan kepresidenan menempati puncak piramida dan merupakan primus inter pares bagi lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, seperti DPR, MA, BPK, dan DPA. Kekuasaan presiden sangat menentukan dalam mengontrol rekrutmen politik untuk berbagai jabatan lembaga negara dan memilih sejumlah financial resource yang tidak dimiliki oleh lembaga tinggi negara lain, termasuk otoritas untuk mendistribusikan dana pembangunan nasional. Kondisi perpolitikan pada masa awal Orde Baru berkuasa bisa dikatakan masih belum stabil, karena pada masa Orde Baru tersebut disibukkan untuk menghilangkan citra Bung Karno dan Orde Lama. Manuver politik yang dilakukan oleh Orde Baru lebih terkesan seperti politik pencitraan, serta kontrol ketat pemerintah dengan menggunakan militer, birokrasi, dan Golkar. Orde Baru juga tak segan melakukan tindakan represif untuk menindak segala gerakan yang bersifat subversif dan berpotensi mengancam kekuasaannya. Banyak lawan politik Orde Baru yang berakhir sebagai tahanan politik karena dianggap mau tunduk dan patuh. Lembaga pers yang sebelumnya kritis berusaha dibungkam dan dijinakkan melalui berbagai kebijakan yang tentu saja menguntungkan pihak penguasa. Semua tindakan keras dan kontrol ketat tersebut dilakukan Orde Baru dengan mengatasnamakan stabilitas nasional sebagai prioritas. Kemudian materi selanjutnya, kehidupan ekonomi pada masa pemerintahan Orde Baru, akan dijelaskan oleh Saudari Lutfiana Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari materi yang sudah teman saya sampaikan tadi. Yang selanjutnya adalah kehidupan ekonomi pada masa pemerintahan Orde Baru. Pada masa awal Orde Baru, pembangunan ekonomi di Indonesia maju pesat, mulai dari pendapatan per kapita, pertanian, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain. Saat permulaan Orde Baru, program pemerintahan berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional, terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan keamanan kebutuhan pokok masyarakat. Setelah itu dikeluarkan Ketetapan MPRS nomor 33 tahun 1966 tentang pembaharuan kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Lalu Kabinet Ampera membuat suatu kebijakan, yaitu yang berisi tentang pemerintah lalu melakukan pola umum pembangunan jangka panjang dilakukan secara periode 5 tahunan yang disebut dengan pelita atau pembangunan 5 tahun. Pembangunan berlangsung dari pelita 1 sampai dengan pelita 5. Pelita 1 itu dari tanggal 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. Pelita kedua 1 April 1974 sampai dengan 31 April 1979. Pelita ketiga 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Pelita keempat 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989. Pelita kelima 1 April 1989 sampai dengan Maret 1994. Yang selanjutnya adalah tadi materinya. Ini adalah pelita dari yang tadi saya jelaskan. Yang selanjutnya adalah isu masa Orde Baru.
Saya mengangkat isu mengenai Mei 1989, yaitu krisis moneter pemicu Orde Baru lengser. Peristiwa ini terjadi pada bulan Mei, tepatnya pada tahun 1989, tak lepas dari runtuhnya perekonomian Asia hingga berimbas ke Indonesia. Saat itu krisis keuangan menerpa hampir seluruh Asia Timur pada Juli 1997. Kondisi ini membuat Indonesia terpaksa mengandalkan bantuan finansial dari dana moneter antar internasional atau IMF. Pada saat itu Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, tepatnya pada tanggal 31 Oktober 1997, meminjam uang 23,53 miliar US dollar. Dan sebenarnya IMF itu memberikan beberapa saran kepada Indonesia seperti melakukan program reformasi yang disarankan IMF mencakup 4 bidang, yakni bidang sektor keuangan, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan penyesuaian struktural. Karena hal ini terus terjadi, maka menimbulkan inflasi rupiah dan meningkatkan harga menimbulkan besar harga bahan makanan, menimbulkan kekacauan yang secara nasional. Kerusuhan yang terjadi saat itu menyebabkan banyak tokoh dan perusahaan dihancurkan oleh amuk massa, terutama milik warga Indonesia yang berketurunan Cina. Konsentrasi kerusuhan terbesar terjadi di Jakarta, Medan, dan Surakarta. Kondisi itu lantas memaksa masyarakat, terutama mahasiswa, turun ke jalan menuntut untuk pelengseran Presiden Soeharto. Jadi pada masa ini terjadi demo atau ya semacam demonstrasi karena kemarahan masyarakat tentang krisis ekonomi yang sedang terjadi. Salah satu peristiwa yang terjadi selama aksi demonstrasi itu adalah terjadinya penembakan atau tertembaknya 4 mahasiswa dari Universitas Trisakti dalam demonstrasi pada tanggal 21 Mei 1998. Akhirnya Presiden Soeharto dipaksa untuk turun jabatan atau dicopot jabatannya dan digantikan dengan B.J. Habibie yang dianggap sebagai presiden. Dengan begitu berakhirlah masa Orde Baru yang digantikan dengan masa reformasi yang diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia pada masa itu. Sekian presentasi dari saya. Karena ada sedikit kesalahan, saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.